Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga secara streaming pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama keluarga kita masing-masing di rumah kita. Bapak Ibu, pelayan firman pada malam hari ini adalah Diaken Ida Erlani Sapulete. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Sejenak kita bersaat teduh. Allah Sang Pencipta kita terus memberikan tuntunan kepada anak-anaknya untuk kembali dan hidup dalam jalan yang benar. Ia setia dalam perkataannya, adil terhadap siapapun yang hidup di dunia ini. Karena itu, hendaklah kita terus sujud menyembah Allah, takut akan Dia, serta bersyukur setiap waktu atas kasih dan penyertaannya, meski dalam keterbatasan sekalipun. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 1, bait 1 dan 2, Pujilah Sang Pencipta. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaikat. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gurun lembah, hewan tumbuhan, hai berlebihan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaikat. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bermuda, ikutlah, angkat suaramu, nyanyi berkawan. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaikat. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami keluarga lepas keluarga. Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah tangga kami masing-masing untuk beribadah. Ya Bapa, berkati kami semua, agar kehidupan kami semakin diberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu, serta kehidupan kami diberkati Tuhan dalam firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk Diaken Ibu Ida Erlani Sapulete yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati dia, pakai dia untuk dapat menyatakan firman Tuhan yang menjadi sukacita yang baru dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 9. Kita akan membacanya secara silih ganti. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku.
Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. dari penyakit Penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kembali kita naikkan pujian dari Gita Bakti 61, bait 1 dan 2, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Kuserahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarku kedalam anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu. Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ungkapan syukur yang selalu kita naikkan kepada Tuhan, di mana kita boleh kembali ada di dalam persekutuan ibadah rumah tangga. Kita akan masuk dalam pelayanan firman dan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan sabda bina umat pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Imamat 24 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 9. Imamat pasal 24 ayat yang ke-5 sampai dengan 9. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu di dalam doa dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Suci, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu ada untuk kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada malam hari ini kembali kami ada bersama-sama dengan keluarga besar, keluarga jemaat GPIB Arena. Ya Bapa, di dalam ibadah streaming pada malam hari ini, kami diperkenankan untuk kami boleh membaca firman-Mu yang adalah penuntun bagi kehidupan kami. Ya Bapa, sebelum kami membuka bahkan membacanya, terlebih dahulu Bapa, sucikan hati kami, bersihkan hati kami, sehingga kami dilayakkan, kami diperkenankan untuk boleh membaca firman-Mu dan boleh merenungkannya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu ya Bapa yang akan boleh membawakan firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi mulut bibir hamba. Biarlah yang berkata-kata hanyalah Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri.
Imamat 24 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 9 yang menyatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. 6 buah susun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingatan-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Shalom. Kabar sukacita untuk kita semua kalau pada sampai saat ini kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa, keadaan yang sehat, yang sampai detik ini kita boleh diperkenankan untuk boleh membaca firman pada malam hari ini. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Imamat, kitab urutan yang ketiga dari kitab Taurat, setelah kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Kalau kita membaca 2 kitab sebelumnya, mungkin kita bisa memahami karena kitab Kejadian dan kitab Keluaran itu berisikan tentang kisah-kisah atau cerita-cerita yang dengan mudah kita bisa pahami. Tetapi pada kitab Imamat ini memang terasa unik dan agak sulit untuk dipahami karena di dalam kitab Imamat ini melihat dari gaya bahasanya agak berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, Kejadian dan Keluaran. Kalau kita melihat kitab Imamat ini ada 27 pasal dan kita tahu bahwa di dalam kitab Imamat ini saya akan uraikan dulu beberapa hal yang mungkin akan berkaitan dengan kitab Imamat sebelum kita masuk di dalam pembacaan kita. Di dalam kitab Imamat ini kita akan mengenal atau kita akan mengetahui secara rinci apa itu yang disebut dengan kemah suci. Mungkin kita bisa baca di pasal yang pertama, itu kita akan dapati kemah suci. Kita tahu kemah suci pada kitab Keluaran, itu Allah meminta Musa, berfirman kepada Musa untuk dibuatkan atau didirikan sebuah kemah pertemuan, kemah suci. Karena disitulah Allah hadir dan mengadakan persekutuan dengan para imam, atau Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Di mana pada sebelum-sebelumnya Allah boleh bertemu atau Allah boleh mengadakan persekutuan seperti seperti sebelumnya di Gunung Sinai atau di tempat-tempat di mana bangsa Israel singgah.
Tetapi pada pembebasan atau keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, Allah berfirman kepada Musa untuk dibuatkan kemah suci. Dan dalam kitab Imamat ini juga adanya pemilihan atau pengangkatan imam. Pengangkatan imam bertujuan untuk mengurus atau menangani hal-hal yang menyangkut dengan ibadah-ibadah ritual yang ada di dalam kemah suci tersebut. Sehingga Allah memilih Harun dengan keturunannya sebagai imam. Dan kita tahu bahwa tugas dan tanggung jawab imam itu tidak mudah. Karena orang yang dipilih itu adalah orang yang benar-benar mengenal dan dekat dengan Tuhan atau mengadakan hubungan dengan Tuhan secara dekat. Sehingga pada kitab Imamat ini kita tahu imam yang dipilih adalah Harun dan anak-anaknya. Itu sekilas tentang kitab Imamat, yang mana kalau kita baca dari pasalnya yang pertama hingga ke-27, kita akan lebih banyak menjumpai kata-kata kemah suci atau para imam dan bangsa Israel sendiri yang adalah bangsa pilihan Allah, bangsa yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lainnya, bangsa yang benar-benar dipilih Allah untuk dapat menjadi bangsa yang setia kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau melihat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan itu atas perkenaan Allah, dipimpin oleh Musa pada saat itu, sehingga bangsa Israel keluar, dan pada waktu itu juga Allah membuat hukum-hukum atau ketetapan, peraturan yang harus ditaati dan diikuti oleh bangsa Israel. Sehingga pada saat itu Allah membuat ketetapan, dan di dalam kitab Imamat ini menceritakan tentang hukum-hukum yang boleh dibuat Allah untuk ditaati oleh bangsa Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melihat dari pembacaan kita pada malam hari ini, Imamat 24 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-9, itu tentunya berkaitan dengan pembacaan sebelumnya, yaitu Imamat 24 ayatnya yang pertama hingga yang keempat, dengan topik minyak untuk lampu. Sedangkan topik yang sekarang adalah roti sajian. Apa maksud dari topik pada malam hari ini? Kembali saya mengarahkan, atau mari kita belajar bersama-sama tentang kemah suci. Kemah suci yang dibuat, yang difirmankan Allah untuk dibuat Musa. Kemah suci yang kita tahu adalah tempat pertemuan Allah dengan imam dan hadirnya Allah untuk bangsa Israel. Kemah suci yang kita tahu yang terdiri dari pelataran, tempat kudus, dan tempat maha kudus. Kita tahu di tempat kudus itu kita bisa lihat ada sebuah meja sajian untuk roti di tempat kudus. Selain ada meja sajian roti, di tempat itu juga, di tempat kudus, ada juga kandil yang kita sebut dengan kaki dian atau kaki lampu, yang ada di berhadapan dengan meja roti sajian. Jadi di tempat kudus itu ada meja roti, meja sajian, dan di depannya ada kandil atau pelita. Pelita yang kita baca dari ayat yang pertama, minyak untuk lampu.
Nah, kalau kita bayangkan di tempat kudus itu ada meja untuk roti sajian dan ada lampu yang menerangi sekitar kemah suci. Malam hari ini kita akan belajar apa itu kandil yang kita sebut dengan kaki dian atau lampu. Mungkin saya menerangkan dalam arti kita belajar dari lampu. Lampu yang kita tahu pada kemah suci ini harus diisi dengan minyak zaitun yang murni. Lampu yang dipergunakan pada kemah pertemuan itu, kemah suci itu dari minyak zaitun yang murni agar lampu itu tetap menyala. Itu lampu yang letaknya di sebelah selatan atau berhadapan dengan dengan meja sajian. Sementara lampu yang berisi minyak zaitun tulen atau minyak zaitun asli itu melambangkan terangnya Allah yang tidak pernah pudar, yang terus menyala. Nah, terang itu ditujukan kepada meja sajian roti. Meja sajian roti yang kita baca pada malam hari ini. Meja sajian roti di mana mejanya itu terbuat dari emas. Terbuat dari emas dan ada 12 roti. 12 roti yang dibuat dari tepung yang terbaik. 12 roti itu melambangkan suku Israel. Jadi kita bisa bayangkan ada lampu di tempat kudus, di depan berhadapan dengan meja sajian roti, dan di atas meja emas itu ada roti 12 buah yang tersusun menjadi 2 susun, yang satu susun 6 dan yang sebelahnya itu 6. Jadi ada 6 susun. Dan itu melambangkan ke-12 suku Israel. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, lampu yang ada di depan meja itu menyoroti meja yang ada roti sajian. Kita tahu roti sajian itu terbuat dari tepung yang terbaik dan membakar 12. Kalau kita baca di ayat yang kelima, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. 2/10 eva, saya mencoba untuk melihat berapa kalau kita jadikan kilo. Ya, memang ada berbagai literatur yang menuliskan ada 1 kilo, ada yang menuliskan juga 3 kilo. Jadi kalau di sini saya ambil yang ukuran kecil, yang jadi 1 roti bundar itu 1 kilo. Jadi kalau 12 susun roti berarti ada 12 kilo roti di atas meja emas tersebut. Oke, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kalau di tempat kudus itu ada meja sajian yang berisi roti, 12 roti, dan di hadapannya ada kandil atau lampu yang menyoroti, yang tidak pernah padam menyoroti roti tersebut. Itu melambangkan bahwa terang itu tidak pernah padam untuk umat Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bisa bayangkan di dalam kemah suci, di dalam tempat kudus ada kandil, ada lampu, dan ada meja sajian roti. Sementara di tempat yang maha kudus itu kita bisa tahu, kita bisa belajar di dalamnya itu ada tabut perjanjian Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita mencoba untuk membayangkan kemah suci, kemah pertemuan
yang mana Allah merindukan untuk Dia selalu hadir di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa pilihannya, di mana Allah menginginkan bangsa Israel tetap setia, tetap ada di dalam penyertaan Tuhan dan tetap mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Allah selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel di tempat kemah suci ini. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ke-12 roti ini disajikan setiap Sabat harus diganti. Setiap Sabat harus diganti dengan yang baru. Nah, roti tersebut bukan dalam arti dipersembahkan untuk Tuhan atau dimakan oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri adalah sumber berkat dan sumber segalanya. Tetapi di atas roti itu diberikan, setiap roti ada kemenyan yang nanti sebagai korban bakaran, yang digunakan sebagai ingatan setiap bagian dari roti itu. Lalu roti itu untuk siapa? Ya, roti itu akan dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, oleh imam-imam. Jadi roti itu hanya khusus dimakan oleh para imam. Dan setiap hari Sabat itu harus diganti dengan yang baru. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membayangkan atau bahwa terang dan roti yang ada pada saat itu, pada zaman bangsa Israel setelah keluar bebas dari tanah Mesir, dan mereka mempunyai aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang dibuat Allah yang mereka harus ikuti, sehingga mereka ada juga di dalam kemah suci, kemah pertemuan. Akhirnya kita bisa mengekspresikan bahwa setelah Yesus datang, setelah ada Yesus Kristus untuk kita semua, terang itu adalah Yesus Kristus sendiri, dan roti itu adalah Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau pada zaman itu roti sajian hanya dimakan oleh para imam, tapi sekarang setelah ada kedatangan Tuhan Yesus, kita juga bisa memakan roti sajian, karena Tuhan Yesus itu adalah roti itu sendiri. Dari pembacaan kita malam hari ini, saya akan mengambil beberapa kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang saya ambil dari pembacaan ini, yaitu firman Tuhan pada malam hari ini merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah roti hidup yang memberikan hidup kekal bagi kita. Jadi bukan saja hidup secara harafiah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, tetapi hidup kekal. Yang kedua, roti hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri memelihara kehidupan rohani kita, iman kita kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, roti hidup itu sendiri yang akan memberikan kehidupan rohani kita, kehidupan beriman kita, di mana kita tetap setia dengan iman kita yang teguh, yang tidak tergoyahkan walaupun dalam keadaan segenting apapun permasalahan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah roti hidup yang akan memelihara kehidupan rohani kita. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah. Ya, itu janji Tuhan kepada kita. Kesimpulan yang ketiga, roti hidup yang adalah Tuhan Yesus sendiri membuat kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan.
Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita rindu untuk selalu ada hubungan yang dekat, mencari perkenaan Tuhan pada saat kapanpun, dimanapun. Kerinduan kita setiap saat untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Mungkin dalam keadaan saat ini, di dalam pandemi yang mungkin belum berakhir sampai saat ini, kita bersyukur karena kita terus diberikan anugerah, berkat, karunia, penyertaan Tuhan, sehingga kita terus boleh mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Ya, itulah Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, roti hidup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itulah yang kita boleh baca tentang roti sajian di atas meja sajian di dalam ruang kudus bersama lampu yang tidak pernah padam, lampu yang terbuat dari minyak zaitun yang akan terus menyala. Kita tahu minyak zaitun itu terbuat dari buah zaitun yang terus ditumbuk. Semakin dia ditumbuk, dia akan mengeluarkan minyaknya yang betul-betul asli dan minyak yang baik. Sama seperti kehidupan kita. Semakin kita diproses, semakin kita ditempa, semakin kita diberikan persoalan demi persoalan, kita akan menjadi benar-benar orang yang luar biasa. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita, sampai kita boleh melewati tahap demi tahap. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini demikianlah terang dan roti hidup, itulah Tuhan Yesus sendiri. Jadi marilah kita setelah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, kita meyakini dengan sungguh bahwa terang itu tidak pernah pudar dari hati kita. Dalam bentuk Roh Kudus yang terus menyala dalam hati kita, Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita, Roh Kudus yang menerangi perjalanan hidup kita, tidak akan pernah padam. Dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita, mengajak kita untuk terus bersandar pada terang dan roti hidup itu. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang adalah terang dan roti hidup senantiasa menyertai Bapak Ibu di dalam pergumulan hidup hari-hari, di dalam persoalan, di dalam tanggung jawab sebagai bapak, keluarga, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak-anak, dan kita semua. Kiranya terang dan roti hidup memberkati kita semua. Dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini tinggal tetap di dalam hati kita, berakar, bahkan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, untuk meresponi pembacaan firman pada malam hari ini, firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan menyanyi Gita Bakti 243, ayatnya yang pertama dan kedua, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia
Kasih setia Tuhan menghalau khawatirku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan Bapak Ibu boleh masukkan di dalam doa pribadi masing-masing sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah terang dan roti hidup, terima kasih Bapa, kalau pada malam hari ini kami diperkenankan untuk boleh ada di dalam persekutuan ibadah rumah tangga, ibadah keluarga, jemaat GPIB Erena. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami jemaat GPIB Erena, sehingga kami dimampukan untuk boleh melewati hari-hari kami dengan penuh tanggung jawab. Semua itu kami percaya karena kemurahan Tuhan untuk kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada malam hari ini, biarlah itu mau tinggal tetap dalam hati kami, bahkan berakar, berbuah, dan kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa dan bermohon bagi keluarga dan jemaat yang ada bersama-sama dengan kami, baik yang mengikuti ibadah streaming di rumah, ataupun di jalan, ataupun di kantor, ataupun yang belum sempat mengikuti. Ya Bapa, kami berdoa, berkati mereka, berkati kami semua, berkati para bapak, para ibu, para anak-anak yang selalu setia menanti atau selalu setia berpegang pada ketetapan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, di dalam kelemahan dan kekurangan kami percaya kami tidak sendiri. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dan terbukti sampai detik ini kami dimampukan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa dan bermohon untuk gereja kami, gereja GPIB Erena. Ketua Majelis Jemaat Pendeta Ina Parapat Lende, Bapak berkati beliau dengan keluarga dalam pelayanannya, dalam pergumulannya sebagai anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu yang terbaik. Biarlah apa yang menjadi pergumulan Ibu Ina, Tuhan selalu ada bersama-sama beliau. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Ana, Tuhan Yesus juga berkati dalam setiap persoalan, pergumulan di dalam rumah tangga. Bapa tidak pernah meninggalkan beliau. Perjalanan hidup ke depan dalam pelayanan, Tuhan selalu menyertai. Kami teringat juga bagi Ibu Pendeta Rondo, Bapa, di usianya yang lansia. Kami menyerahkan beliau dalam tangan Tuhan. Di dalam masa menghadapi pergumulannya, Tuhan Yesus tolong. Bersama anak-anak dan cucu, Bapa berkati beliau. Kami menyerahkan juga Bapa proses program kerja kami di tahun 2022 sampai 2023. Tuhan tolong semua yang terkait, personil yang terkait. Tuhan berkati kami semua
agar yang kami lakukan bukan untuk mencari nama kami atau bukan untuk menyombongkan diri kami, tapi semua yang kami lakukan Tuhan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi perangkat gereja yang kami pakai Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu kerja yang digunakan atau segala perangkat yang dipakai. Tuhan berkati semua. Bapak berkati juga Inforkom GPIB bersama seluruh personil yang terkait di dalamnya. Tuhan tolong mereka. Di dalam kekurangan dan kelemahan mereka, mereka tidak putus asa. Tapi mereka terus mengandalkan Tuhan. Mereka terus berharap pada Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong mereka. Ya Bapa, kami berdoa pada malam hari ini untuk jemaat yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus lawat mereka. Jangan biarkan mereka putus asa di dalam kesendirian. Jangan biarkan mereka tidak berdaya dan tidak punya harapan. Tolong Tuhan, biarlah apa yang mereka rasakan, Tuhan ada juga bersama-sama dengan mereka. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, tolong mereka Tuhan. Karena kami percaya mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu bersandar dan berharap akan pertolongan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa negara Indonesia yang sampai saat ini masa pandemi belum juga berhenti. Tapi kami tidak gentar Bapa, di tengah-tengah masa pandemi kami tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Kami masih dimampukan untuk boleh bekerja, kami masih dimampukan untuk kami bersekolah, kami masih dimampukan untuk boleh berkarya. Kami berdoa bagi orang-orang yang putus pekerjaan, yang mungkin kena PHK, Tuhan tolong mereka semua. Tuhan berkati mereka dan berikan semangat untuk mereka. Pimpinan negara kami bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi bersama wakil dan para menteri dari yang tertinggi sampai ke terendah, Tuhan berkati semua. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan, semuanya mereka berlandaskan firman Tuhan, takut akan Tuhan. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami. Bapa mengetahui hati kami yang paling dalam. Kami ingin dipulihkan, kami ingin dibentuk, kami ingin diproses untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa syafaat ini, kami mengalaskan doa syafaat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kiranya Tuhan Yesus yang adalah roti yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi,
maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian, nyanyian Gita Bakti 83, bait pertama dan kedua, marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat-Nya telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di kesempatan malam hari ini kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kehidupan kami kembali dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan buat baik dalam kehidupan kami. Terlebih di malam hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini, Tuhan boleh memberkati dan menguduskannya. Karena persembahan yang kami berikan ini, semuanya berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskan persembahan kami Bapa, agar persembahan ini boleh dipakai dalam setiap pelayanan yang terjadi di gereja kami. Ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan kembali ke rumah tangga kita masing-masing dan pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda.
diberkati Tuhan, kita terima berkat. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Rohul Kudus menyertai kita semua, menyertai Bapak Ibu yang ada di rumah, dan menyertai anak-anak bersama keluarga besar Jemaat GPIB Erena. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali.